Kalau saya bolak-balik ke Jakarta. Sebentar ya, sambil dibukakan. Bisa dibuka. Ya, itu ya, bisa dilihat ya. 9 November 2020. Ini dari Muhammad Hatta yang chat dengan Ahmad Musafak. Izin Pak, ini ada harus diselesaikan, kata Pak Hatta. Kemudian ditanya Ahmad Musafak, untuk pembayaran apa Pak Hatta? Dijawab Pak Hatta, maintenance apartemen Pak. Pak Hatta bisa bantu kwitansinya, siapa? Kemudian dijelaskan ya sama Ahmad Musafak, itu apartemen Permata Hijau Tower, betul, di Tower Louvre Unit 35, Beleza. Kalau itu pinjaman, bukan saya punya. Saya di lantai 8. Saksi yang di lantai 8? Ya. Oke, yang ini yang maksudnya pinjaman bagaimana ini? Ini yang dari Maktur yang punya di atas itu, di itu tempat itu yang biasa saya pakai kalau ada sikir-sikir bersama dan ada pertemuan dengan komunitas-komunitas yang saya miliki. Tidak selamanya di situ. Tidak permanen meninggal, ditinggali di situ. Baik. Kemudian ya, pada saat saksi juga ada tadi selain cucu saksi ya, apakah ada lagi pegawai atau keluarga maupun kerabat saksi yang kemudian dipekerjakan baik sebagai honorer maupun tenaga ahli di Kementerian Pertanian? Ya, seingat saya yang saya perintah langsung hanya cucu saya, Bibi. Cucu, baik. Kalau yang Tenri Ole Yasin Limpo itu siapa? Ya, Tenri itu Ole? kakak saya. Kakak saksi. Ya. Oke, itu bagaimana ceritanya? Kemarin saksi sudah menerangkan ya, ada bukti juga per bulan dibayarkan 10 juta rupiah kepada kakak saksi tersebut. Bisa saksi jelaskan bagaimana kakak saksi bisa mendapatkan 10 juta per bulan dari Kementan itu? Kakak saya itu bekas ketua DPR, ya. Kemudian ketua fraksi di DPR provinsi, dan pada saat saya menjadi menteri, yang merawat ibu saya yang sudah tua, sudah sakit itu cuma kakak saya, Tenri Ole Yasin Limpo. Oleh karena itu secara manusiawi saya minta pada dirjen itu waktu atau siapa, untuk kalau mungkin dia menjadi staf ahli atau tenaga ahli bukan staf ahli, tenaga ahli itu berarti lepas saja. Kalau staf ahli harus masuk kantor. Oke, seperti itu saja saya punya permintaan untuk memberikan kayak gengsi dan martabat aja untuk saya kan menteri. Masa saya punya saudara tercecer-cecer padahal dia punya ilmu yang cukup bagus. Menurut saya seperti itu. Kemudian dirjen mana yang saksi minta itu untuk menjadikan? Saya ingat itu kalau waktu itu kalau saya nggak salah dalam rangka mengenergi karantina yang ada di Sulawesi Selatan. Karena ada pengalaman saya melakukan direct call atau melakukan ekspor langsung pertanian dari situ. Itu yang saya akan tuju gitu. Akhirnya kemudian saksi apa yang saksi komunikasikan dengan Tenri Ole Yasin Limpo itu? Iya tentu banyak sekali. Artinya terkait ini ya, akhirnya dia dijadikan tenaga ahli kah atau sebagai apa yang kemudian mendapatkan honor atau mendapatkan apa dari Kementerian Pertanian? Ya, karena saya sibuk banget, saya sudah tidak sampai kontrol yang sebenarnya ini. Dan baru di persidangan ini baru saya tahu bahwa dia tetap ada honornya situ. Saya tidak ngurus honornya dikasih honor atau tidak. Saya cuma berharap dia mendapatkan input seperti itu dan menjaga ibu saya. Waktu saksi menyampaikan itu kepada Direktorat Jenderal terkait, saksi menyampaikan apakah gratis tidak apa-apa atau ada memang honornya diberikan? Saya tidak bicara honor, saya tidak bicara. Saya cuma merasa bahwa saya butuh input, butuh akses untuk bisa mengenergi direct call ekspor yang seluruh kawasan timur itu yang berada di Makassar. Dan dia pernah menjadi ketua fraksi di DPR provinsi yang ikut mengurusi itu. Baik. Kemudian yang tadi yang cucu saksi yang menjadi tenaga magang di Biro Hukum ya. Baik. Saksi kemudian mengetahui apakah dia mendapatkan apa bentuknya gaji honor dari magangnya itu?
Saya baru tahu dia dapat honor dan lain-lain setelah di persidangan. Persidangan. Saya memang tujuh, cuma dia menjadi magang di situ sebagai kakek. Tentu saja saya berharap seperti itu. Berarti keterangan saksi kemarin saksi bantah juga ya mengenai awalnya 4 juta diminta naik menjadi 10 juta. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya tahu masalah 4 juta 10 juta itu, saya nggak pernah mengakui itu. Baik, kemudian saksi kalau di Makassar apakah sudah ada mobil dinas? Ada. Di Makassar apa mobilnya? Ya tentu saja yang kalau saya pakai sehari-hari di situ Alphard. Yang kedua atau sejenisnya itu ada mobil yang saya pakai untuk ke gunung-gunung, masuk-masuk ke sawah-sawah, ada. Alphard ya. Iya. Baik, Alphardnya ini apakah Alphard memang sudah dari mobil kementerian atau dibelikan atau sewa atau bagaimana? Setahu saya sewa. 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 Baik, nilainya berapa? Aku tidak campuri nilainya, aku tidak pernah tahu nilainya. Tidak tahu. Hampir seluruh Indonesia di mana provinsi saya turun selalu ada plat B37 di situ. Di seluruh Indonesia. Baik. Mobil Alphard itu kalau saksi tidak di Makassar siapa yang menggunakan? Dia tertinggal aja seperti itu di rumah. Anak-anak saya punya mobil. Baik. Kemarin saksi-saksi sebelumnya menyebut yang mengurus itu pembayaran bulanannya itu anak saksi Kemal Redindo dan Ali Andri, betul? Pasti bukan anak saya yang ngurus-ngurus seperti itu. Saya Siapa? yakin sekali. Tentu Ali Andri lah sebagai kepala Andri. rumah tangga yang kita tunjuk di sana. Baik. Kemudian mobil yang dimaksud itu ya, sepengetahuan saksi pada saat ini di mana posisinya? Saya kira sudah dikasih di KPK. Ya, setelah persidangan ya, waktu penyidikan saksi Saya nggak ngurusin sampai detail. Tidak, sampai dengan pada- saya masuk ini saya sudah tidak punya akses mengetahui kemana lagi. waktu di penyidikan kan ada mobil Innova Venturer, ada Alphard yang ternyata Velfire ya. Ditanyakan di penyidikan sehingga tidak dapat ditemukan di penyitaan. Saksi bisa menjelaskan itu? Saya nggak bisa jelaskan karena saya tidak tahu lagi setelah saya di dalam tahanan begitu diperiksa saya langsung ditahan. Baik. Kemudian yang menyerahkan setahu saksi siapa mobil Alphard dan mobil Innova ini? Nah, saya nggak bisa paham seperti Ya. Saya nggak paham lagi seperti apa itu. Yang saksi tahu tadi sudah di KPK bagaimana maksudnya? Iya, kan udah disita, udah disampaikan seperti itu. Bukan cuma itu aja, Baik. rekening lain-lain juga. Apakah saksi tahu itu diantar oleh keluarga saksi, oleh anak saksi yang bernama Kemal Redindo mobil-mobil itu? Bisa saja seperti itu, saya kira. Tidak tahu berarti saksi? Tidak tahu. Tidak tahu ya, baik. Saksi mengetahui kenapa mobil itu akhirnya diserahkan kepada KPK? Kan ini dipersoalkan dalam persidangan. Nah, yang saksi tahu saja, Iya. apakah memang Kemal Redindo menceritakan kepada saksi atau tidak. seperti apa? Saya punya akses sangat dibatasi untuk berkomunikasi. Baik. Kemudian ya, yang berkaitan dengan Pak Kasdi dan Pak Hatta, apakah pernah saksi juga meminta untuk mengirimkan uang pada Pak Kasdi maupun Pak Hatta yang ditujukan kepada Nayunda? Pernah, tapi itu terkait dengan mereka nyanyi dan bayarannya terlalu rendah, ada komplain dari keluarganya dan saya minta Pak Kasdi dan saya teruskan kalau saya tidak salah WA-nya itu bilang. Bayarannya rendah ya. Oke. Katanya saksi tidak ngurusi yang kecil-kecil begitu. Iya, kan dia WA saya sama saya, jadi saya respon WA. ke dia nih. Si yang WA Nayundanya langsung. Iya, bukan ibunya. Oh, Nayunda. ibunya. Baik. Kemudian ya, berapa kali saksi minta Pak Kasdi maupun Pak Hatta mentransfer itu? Saya kira masing-masing cuma satu kali rasanya. Satu kali. Baik. Saksi tahu tidak sumber uangnya, dananya dari mana? Tidak, saya Tidak. tidak pernah campur ulang. Saya Baik. kira Saksi tidak memberi uang kepada Pak Kasdi dan Pak Hatta untuk memberi kepada Nayunda? tidak, karena ini terkait dengan hasil nyanyi, dia kerja. Tidak, saya tidak mempermasalahkan Ya, maka hasilnya. tapi harus kerjanya. dijelaskan supaya tahu ini bukan pemberian seperti apa-apa. Dia habis kerja. Baik. Kemudian terkait Nayunda tersebut, bagaimana prosesnya itu bisa menjadi pegawai Kementan juga itu? Honorer ya, honorer. Saya begitu saja tahu bahwa dia harus melamar dan setelah melamar dia dapat pekerjaan di situ dan tentu saja saya tidak ikuti dan tidak mencampuri seperti itu. Saksi tahu dia melamar dari siapa infonya? Iya, di persidangan ini baru saya tahu bahwa ini prosesnya seperti itu. Saya tidak ikuti proses awalnya. Baik. Kemudian terkait kemarin pemberian-pemberian ya, ada juga yang sudah
store oleh Nayunda, termasuk nilainya 70 juta rupiah di bukti yang kami lihat di rekening. Ya, kalau saksi sendiri selain honor menyanyi itu apakah ada yang diberikan kepada Nayunda? Saya tidak tahu persis, tetapi saya kira waktu terakhir waktu umroh itu Hatta yang nyampaikan sama saya bahwa dia minta oleh-oleh dan dia sudah belikan tas. Saya bilang, itu yang kau belikan itu yang tulisan Allah. Semua orang dari Mekah itu membawa itu. Baik, ada tas Balenciaga juga yang itu diberikan. Yang disampaikan, baru saya tahu di persidangan ini. Ya, tasnya sudah disita juga, jadi kami perlu tanya agar kami tahu barang ini dikemanakan, begitu saksi ya. Tidak ada maksud apa-apa kami menanyakan, agar kami tahu statusnya barang ini dikemanakan, begitu. Tas yang sudah dikembalikan itu ada 2 oleh Nayunda, salah satunya dari saksi katanya, tidak benar itu? Yang saya tahu itu yang Balenciaga yang dilaporin sama Hatta. Oke, melalui Hatta ya, baik. Kalau yang satu lagi saksi tidak tahu dari mana tasnya. Kan ada 2 tas kemarin diterangkan oleh saksi. Yang dibicarakan kemarin cuma 1 tas tuh. Ya? Yang saya tahu cuma 1 tas itu. Ada 2. Ini di catatan sidang kami ada 2 tas. Kalau saksi hanya tahu 1 yang dari saksi tidak masalah. Iya, cuma 1. Hanya 1 yang dari saksi ya, baik. Termasuk yang bantuan untuk apa namanya itu, perbaikan atau cicilan apartemen itu juga dari saksi 2 kali ya? Sebenarnya cuma 1 kali, cuma 2 kali penyampaiannya, karena begini, saya sebagai tokoh Sulawesi Selatan, saya sebagai pengayom orang tuanya, orang semua, orang Bugis Makassar di sini. Itu waktu pada saat COVID dia sudah mau diusir dari apartemennya. Saya niat baik aja, empati aja, oke, kalau itu cuma itu nanti saya coba. Baik.